Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini tentang ada juga dalam ilmu kedokteran jiwa. Kayak salah satu penyakit skizofrenia. Itu kan reaksinya dia mendengar bisikan-bisikan. Akhirnya umpamanya ada ketemu orang, dia mukul orang. Pikirannya itu ada yang itu orang itu mau hantam dia. Padahal dia tidak, orang lain yang dengar, dia sendiri dengar. Terus dia butuh menghindari diri daripada orang lain. Dan juga biasanya dia nggak bisa membedakan mana yang hayalan, mana yang asli. Kalau dia hayal tentara, masa dia tentara beneran. Begitu. Apakah itu ada gangguan jin atau hanya kerusakan pada otak? Karena menurut kedokteran itu kerusakan pada otak. Bagian otak ini ada cairannya yang berlebihan. Jadi dikasih obat psikosomatik ketika obat berat, jadi sifatnya normal. Itu atau memang ada gangguan jin juga? Beda. Mohon izin saya jawab dulu ya. Pertanyaan dari Mas Fahmi dari Kota Gede. Apakah skizofrenia itu termasuk gangguan jin atau tidak? Ya. Kalau kita katakan gangguan setan itu tidak selamanya berupa kerasukan. Karena gangguan setan itu ada kalanya berupa bisikan-bisikan, dan ini kerjaannya dari jin korin. Jin korin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan ma min ahadin minkum illa waqad wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah mewakilkan salah satu korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikah. Korin dari bangsa jin ini tentunya tugasnya adalah menimbulkan was-was di dalam jiwa. Ya, kalau malaikat sebaliknya. Sebenarnya ya entah itu menurut prinsip kedokteran itu karena cairan berlebih di otak atau tidak, itu semua kuncinya ada pada kolbu. Kita menurut prinsip Al-Quran dan Sunnah ya, ada pada kolbu manusia sesuai apa yang disabdakan Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah ada segumpalan daging di dalam tubuh manusia. Idza salahat salahat jasadu kulluh. Apabila daging ini baik, baik seluruh tubuh, baik fisik, baik juga rohaninya. Idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau hati ini rusak, ya, gumpalan daging ini rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah gumpalan daging yang dimaksud adalah kolbu. Kolbu itu jantung atau hati? Jantung atau hati? Jantung, betul, jantung. Hati atau liver dalam bahasa Arab itu al-kabdu. Al-kabdu. Ya. Adapun jantung itu kolbu. Dikatakan kolbu, ya, kenapa? Keadaannya berbolak-balik. Seperti apa doa yang kita sudah hafal semua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati yang memang suka terbolak-balik, tetapkan hatiku pada agamamu. Nah, ini menjadi kancah peperangan antara korin dari bangsa jin dan bangsa malaikah. Makanya para ulama menjelaskan yang namanya gangguan itu ada al-massu, ada as-sar'u. As-sar'u itu kesurupan, al-massu itu gangguan secara umum. Baik itu gangguan sifatnya bisikan tapi dia tidak merasuki. Jadi ketika diruqyah tidak ada sifat-sifat yang sifatnya itu, reaksinya itu sifatnya frontal seperti kerasukan. Tapi kalau muntah insya Allah ya, entah itu muntah atau keluar lewat keringat atau keluar lewat air mata, lewat keringat ya, lewat air seni, feses dan lain sebagainya. Adapun cairan-cairan yang timbul setelahnya itu dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdullah As-Sadhan, tidak hanya cairan yang ada di otak dalam kasus skizofrenia saja. Ada beberapa kasus-kasus lain, di antaranya kanker, di antaranya stroke, di antaranya cerebral thrombosis atau penyumbatan pembuluh darah yang ada di otak. Ya, di antaranya apalagi radang lambung yang disertai rasa panas, radang usus, ya, penyakit kejang jantung, itu semua bisa ditimbulkan dan dipicu sama setan melalui kerusakan mental pada manusia. Gimana cara merusaknya? Ya dengan was-was. Dengan was-was. Jadi kunci penyembuhan dari skizofrenia itu hakikatnya adalah mengembalikan fitrah manusia kepada tauhid. Makanya ini pentingnya dakwah mengenai tauhid di seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Karena kalau manusia lepas dari ajaran tauhid, ajaran Quran dan Sunnah, rusak semuanya.
rusak tatanan hidupnya, baik individu maupun secara global. Ya. Nah, kalau sudah rusak bagaimana? Ya perlu karantina. Kalau dalam prinsip kami, Mas Fahmi, kami kurang cocok kalau dengan menggunakan obat-obat semacam itu. Karena selain pertama menguatkan setannya, itu dapat memperparah sakit yang ada pada dirinya. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Kita membawa tim medis juga di sini yang insya Allah bisa menjelaskan lebih perkara dari sisi medisnya insya Allah. Nah, intinya penyembuhan penyakit jiwa adalah dengan dibangun mentalnya dan ditanamkan rasa kepercayaan untuknya, bahwasanya engkau wahai saudaraku adalah manusia yang berharga, bahwasanya engkau wahai saudaraku manusia yang mana kamu itu masih ada orang yang menyayangi, ada orang yang masih peduli, dan kamu ini masih berharga di mata kami. Karena rata-rata orang seperti itu kan ngerasa sudah dirinya itu seperti sudah tidak ada harganya, dibuang sama keluarganya, akhirnya makin ngedrop, makin putus asa dan makin susah sadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik.